Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir mata kuliah aljabar linear yang berjudul Perbandingan Metode Inverse, Gauss-Jordan, dan Metode Krimer untuk mencari harga barang. Next. Anggota kelompok yang pertama ada Danendra, lalu Pandapotan, dan Riko Pahlepi. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama yaitu penjelasan mengenai inverse matrix, yang kedua penjelasan mengenai Gauss-Jordan, yang ketiga penjelasan mengenai metode Krimer, yang keempat mencari harga menggunakan metode inverse, Gauss-Jordan, dan metode Krimer. Next. Inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Suatu matriks dikalikan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0 atau non-singular. Next. Pada metode inverse matrix terdapat dua metode yaitu adjoint dan OBE. Metode adjoint. Proses menginverskan suatu matriks dengan menggunakan metode adjoint. Rumusnya adalah inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Next. Inverse matrix menggunakan metode OBE, yaitu proses menginverskan suatu matriks dengan menggunakan beberapa jenis OBE atau operasi baris elementer. Rumusnya adalah A diperluas dengan matriks identitas, kemudian di OBE akan berubah menjadi matriks identitas di sebelah kiri, dan sebelah kanannya akan menjadi A inverse. Next. Selanjutnya, metode Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. 1. Jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Kedua, jika ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 utama dari baris yang lebih rendah berada lebih kanan dari angka 1 utama baris yang di atasnya. Yang keempat, setiap kolom yang mengandung 1 utama, maka elemen-elemen lain selain 1 utama harus bernilai 0. Metode Krimer. Metode Krimer adalah metode untuk penyelesaian permasalahan linear dengan bantuan determinan. Jika persamaan linear yang terdiri dari n persamaan dan n variabel yang tidak diketahui dinyatakan dengan AX sama dengan B dan det A bukan sama dengan 0. Maka persamaan tersebut mempunyai penyelesaian di mana AJ adalah matriks yang diperoleh dari mengganti kolom ke J pada matriks A dengan elemen pada matriks B. Langkah-langkah aturan Krimer. Yang pertama yaitu ubah SPL ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, tentukan determinan utama dan cari determinannya. Yang ketiga, tentukan matriks koefisien X, Y, Z dan tentukan determinannya. Yang keempat, gunakan konsep X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, Z sama dengan DZ per D. Baik, kita akan masuk ke perbandingan untuk mencari harga barang dari sebuah barang. Next. Soalnya adalah pada hari Sabtu
Ada beberapa mahasiswa yaitu Panda, Riko, dan Nendra dan Aryo yang berada di mall, tepatnya di 3 Second. Mereka semua masuk dan Panda membeli 2 kemeja, 1 celana jeans, dan 1 hoodie. Untuk itu Panda harus membayar sebesar Rp500.000. Riko membeli 3 kemeja dan 1 celana jeans, dan Riko harus membayar Rp450.000. Dan Nendra membeli 2 celana jeans dan 1 hoodie, dan Nendra harus membayar Rp450.000. Jika seseorang belanja lebih dari Rp700.000 pada hari itu, maka akan mendapat potongan sebesar 20% dari harga aslinya. Next. Kita akan mencari dua, yaitu yang pertama, tentukan harga tiap barang menggunakan metode inverse, metode Gauss-Jordan, dan metode Cramer. Lalu yang kedua, tentukan total harga yang harus dibayar oleh Aryo jika dia membeli 2 kemeja, 2 celana jeans, dan 3 hoodie. Next. Yang pertama, kita akan menggunakan metode inverse, di mana buatlah soal di atas menjadi bentuk SPL, yaitu kemeja sama dengan X, celana jeans sama dengan Y, dan hoodie sama dengan Z. Maka bentuknya akan menjadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 500.000. 2X ditambah Y sama dengan 450.000. 2Y ditambah Z sama dengan 450.000. Kemudian, bentuk matriks dari sistem persamaan linear di atas adalah 211, 310, 021. Itu adalah bagian A dan X-nya, XYZ. Kemudian bagian B-nya adalah 500.000, 450.000, dan 450.000. Setelah itu kita akan mencari determinannya, di mana determinan A sama dengan 211, 310, 021 akan dikalikan dengan kolom pertama dan kolom kedua. Kita menggunakan metode Sarus, sama dengan 2 dikali 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 0 dikali 0, ditambah 1 dikali 3 dikali 2, dikurang 1 dikali 1 dikali 0, ditambah 2 dikurang 2 dikali 0 dikali 2, ditambah 1 dikali 3 dikali 1. Maka hasilnya yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Next. Setelah kita mencari determinan, kita akan mencari minor, yaitu 211, 310, 021, di mana M11 artinya adalah baris 1 dan kolom 1 kita tutup, kemudian kita cari determinannya, lalu didapatkan 1. Kemudian M12 yaitu baris 1 kita tutup dan kolom 2 kita tutup, maka didapatkan determinannya adalah 3. Kemudian M13 baris 1 ditutup, kolom 3 ditutup, didapat 6. Kemudian M21 baris 2 dan kolom 1 ditutup, didapat min 1. Kemudian M22 baris 2 dan kolom 2 ditutup, maka didapat 2. M23 baris 2 dan kolom 3 ditutup, didapat 4. Dan M31 yaitu baris 3 dan kolom 1 ditutup, didapat min 1. Kemudian M32 yaitu baris 3 dan kolom 2 ditutup, didapat min 3. Dan M33 baris 3 dan kolom 3 ditutup, maka didapat min 1. Maka keseluruhannya didapat yaitu minor dari determinan A tadi, minor dari matriks A yaitu 136, min 124, min 1, min 3, min 1. Setelah itu kita akan mencari kofaktor, di mana baris pertama akan dikalikan plus min plus, baris kedua min plus min, kemudian baris 3 dikali plus min plus. Maka didapat 1 min 3, 6, 1, 2 min 4, min 1, 3, min 1. Setelah kita mendapat kofaktornya, kita akan mencari adjoin, di mana adjoin adalah pertukaran antara baris dan kolom, yaitu 1 min 3, 6, 1, 2 min 4, min 1, 3, min 1, maka didapat 1, 1 min 1, min 3, 2, 3, 6, min 4, min 1. Setelah kita mendapatkan adjoin, kita akan mencari inverse, di
di mana inverse dari matriks A sama dengan 1 dibagi determinan A yang sudah didapat tadi, kemudian dikalikan dengan adjoint A, yaitu inverse dari matriks A sama dengan 1/5 dikali 1, 1 min 1, min 3, 2, 3, 6, min 4, min 1. Maka didapat 1/5, 1/5, min 1/5, min 3/5, 2/5, 3/5, 6/5, min 4/5, min 1/5. Setelah itu A inverse dikalikan dengan B, yaitu X sama dengan 1/5, 1/5, min 1/5, min 3/5, 2/5, 3/5, 6/5, min 4/5, dan min 1/5 dikalikan dengan 500.000, 450.000, dan 450.000. Cara mengalikannya adalah kolom pertama akan kita kalikan dengan 500.000, yaitu X. Setelah itu kolom kedua adalah Y, akan dikalikan dengan 450.000. Setelah itu kolom ketiga dari inverse A akan dikalikan dengan 450.000. Maka akan didapat 100.000 ditambah 90.000 dikurang 90.000, min 300.000 ditambah 180.000 ditambah 270.000, 600.000 dikurang 360.000 dikurang 90.000, maka hasilnya adalah X-nya adalah 100.000, Y-nya 150.000, dan Z-nya adalah 150.000. Jadi hasil dari inverse di atas didapat bahwa harga kemeja X sama dengan 100.000, celana jeans Y sama dengan 150.000, dan hoodie Z sama dengan 150.000. Next. Selanjutnya menggunakan metode Gauss-Jordan. Yang pertama, masukin sistem persamaan dari soal tersebut yang di atas tadi. Ada 2X plus Y plus Z sama dengan 500.000. Terus 3X plus Y sama dengan 450.000. Dan 2Y plus Z sama dengan 450.000. Nah, selanjutnya penyelesaiannya kita OBE ya. 211, 500.000, 310, 450.000, 021, 450.000. Baris 2 dikurangi baris 1, jadinya 10 min 1 minus 50.000, 310, 450.000, 021, 450.000. Selanjutnya kita kalikan baris 1 dengan 3 kali baris 1 dengan lalu dikurangi dengan B2 baris 2. Jadi dapatnya 10 min 1 min 50.000, 0 min 1 min 3 minus 600.000, 021, 450.000. Lalu kita kali baris keduanya dengan min 1. Min 1 kali B2. Jadi hasilnya dapat 1, 0 min 1 minus 50.000, 013, 600.000, 021, 450.000. Selanjutnya kita kalikan baris kedua dengan 2, 2 kali baris 2 dikurangi baris 3. Didapat 1, 0 min 1 minus 50.000, 013, 600.000, 005, 750.000. Nah, selanjutnya baris ketiganya kita kali dengan 1/5. Lalu didapat 1, 0 min 1 minus 50.000, 013, 600.000, 001, 150.000. Selanjutnya kita baris 3 ditambah baris 1. Dapat 101, 100.000, 013, 600.000, 001, 150.000. Nah, selanjutnya kita kali baris 3 dengan min 3, lalu ditambah dengan baris 2. Jadi dapat 101, 100.000, 010, 150.000, 001, 150.000. Nah, ini himpunan penyelesaiannya X sama dengan 100, Y sama dengan 150, dan Z sama dengan 150. Jadi, dari hasil Gauss-Jordan di atas, didapat bahwa harga kemeja X sama dengan 100.000, harga jeans Y sama dengan 150.000, dan hoodie Z sama dengan 150.000. Selanjutnya metode Krimer. Soal di atas dibentuk ke SPL di mana 2X tambah Y tambah Z sama 500
3X tambah Y sama dengan 450, 2Y tambah Z sama dengan 450. AX sama dengan B. Gimana? 211310021 XYZ sama dengan 500.000, 450.000, dan 450.000. Lalu kita cari determinannya. Det A sama dengan 211310021 213102 dikali silang. Jadi 211 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 3 kali 2 sama dengan 6, dikurang 1 kali 1 kali 0 sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 kali 2 sama dengan 0 ditambah 1 kali 3 kali 1 sama dengan 3, yang menghasilkan 8 kurang 3 sama dengan 5. Lalu kita cari DX. DX 500.000 11 450.000 10 450.000 21 500.000 1 450.000 1 450.000 2, yang sama dengan 500.000 kali 1 kali 1 sama dengan 500 ditambah 1 kali 0 kali 450.000 sama dengan 0 ditambah 1 kali 450.000 ditambah dikali 2 sama dengan 900 dikurang 1 kali 1 450.000 450.000 500.000 kali 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 450.000 kali 1 sama dengan 450.000 yang menghasilkan 500.000. Kita cari DY. 2 500.000 1 3 450.000 0 0 450.000 1 2 500.000 3 450.000 0 450.000 dikali silang yang kayak tadi, menghasilkan 900.000 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 1.350.000 dikurang 0 ditambah 0 ditambah 150.000 yang menghasilkan 750.000. Cari DZ. 2 1 500.000 3 1 450.000 0 2 450.000 2 1 3 102 yang menghasilkan 900.000 ditambah 0 ditambah 3 juta dikurang 0 ditambah 1.800 ditambah 1.350 yang menghasilkan 750. Nah, mencari harga kemeja, celana jeans, dan hoodie. Kemeja dengan cara X sama dengan DX per D, di mana DX-nya 500.000 dan D-nya 5 sama dengan 100.000 rupiah. Celana jeans Y sama dengan DY per D, di mana DY 750.000 dibagi D 5 sama dengan 150.000 rupiah. Hoodie Z sama dengan DZ per D sama dengan DZ-nya 750.000 di mana D 5 sama dengan 150.000 rupiah. Jadi didapat bahwa harga kemeja sama dengan 100.000 rupiah, celana jeans yaitu 150.000 rupiah dan hoodie 150.000 rupiah. Selanjutnya kita akan masuk ke soal B, yaitu tentukan total harga yang harus dibayar oleh Aryo jika dia membeli 2 kemeja, 2 celana jeans, dan 3 hoodie. Di mana diketahui kemeja X sama dengan 100.000 per piece. Celana jeans Y sama dengan 150.000 per piece. Dan hoodie Z sama dengan 150.000 per piece. Ditanyakan berapa total harga yang harus dibayar oleh Aryo bila dia membeli 2 kemeja, 2 celana jeans, dan 3 jaket hoodie. Next. Seperti yang sudah diketahui tadi, dari tiap harga, kita akan masuk di mana 2 kemeja sama dengan 100.000 dikali 2, maka didapat 200.000. 2 celana jeans sama dengan 150.000 dikali 2, maka hasilnya 300.000. Dan 3 hoodie sama dengan 150.000 dikali 3, maka hasilnya 450.000. Jadi total belanja dari A sama dengan 950.000.
Karena total belanja lebih dari 700.000, maka Rio akan mendapatkan potongan harga sebesar 20% dari total belanja A. Notnya adalah A sama dengan total belanja sebelum diskon dan B sama dengan total belanja sesudah diskon. Maka total belanja B atau total belanja yang sudah didiskon sama dengan total belanja A atau total belanja yang sebelum dikurang 20%. Maka 950.000 dikurang 20% hasilnya adalah 665.000. Jadi total harga yang harus dibayar oleh Aryo adalah sebesar 665.000. Next. Kesimpulan akan dibacakan oleh Riko. Kesimpulan, penggunaan perbandingan metode inverse matrix, Gauss-Jordan, dan metode Kramer untuk menentukan harga barang pada kasus tersebut mendapatkan hasil yang sama. Karena penggunaan ketiga metode ini dapat diterapkan pada sistem persamaan linear yang sama untuk mencari harga barang yang dibeli oleh Panda, Riko, Danen, dan Aryo. Meskipun ketiga metode tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda, mereka semua menghasilkan solusi yang konsisten, yaitu nilai harga barang yang sama untuk setiap individu. Baik, sekian penjelasan kami mengenai perbandingan metode inverse, metode Gauss-Jordan, dan Kramer untuk mencari harga barang untuk pemenuhan tugas proyek akhir dari mata kuliah aljabar linear. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.